Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi belajar matematikanya. Nah, sekarang kita akan belajar matematika ya dengan menggunakan AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, dengan menggunakan ChatGPT. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, langsung saja mungkin ya kita buka dulu ChatGPT-nya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini tampilan pertama ChatGPT seperti ini setelah kalian login. Nah, sebetulnya itu ini sedikit dulu ya Bapak sampaikan bahwa di zaman sekarang itu tidak ada alasan kita tidak tahu ya. Nah, sekarang itu sudah bisa terbantukan dengan kehadirannya internet, kemudian Google, nah termasuk sekarang dengan kehadirannya AI. Dalam hal ini mungkin contohnya ChatGPT. Nah, apapun yang ingin kita tahu itu bisa ditanyakan di situ. Kita ingin belajar bahasa Arab bisa sebetulnya ya. Kita ingin mengetahui apapun tinggal ketik saja. Nah, sekarang ChatGPT-nya itu ya eh, jawaban-jawabannya itu bisa lebih baik ya dibandingkan dulu-dulu ya. Bisa lebih baik. Nah, itu setidaknya ini bisa membantu ya, bisa membantu kita ya, membantu kita dalam hal belajar. Nah, adapun kebenaran apalagi kalau misalkan tentang kita belajar tentang agama, ya itu tetap harus ada pendampingan ya dari guru. Nah, adapun untuk matematika, sains, nah itu masih bisa terbantukan. Meskipun belajar agama juga masih bisa terbantukan ya. Tapi kalau misalkan kita melihat, misalkan kalau kita ingin tahu yang mana yang benar, yang seperti apa, nah harus ada pendampingan ya. Sebenarnya seperti apa ya harus ada pendampingan dari guru. Baik, langsung saja mungkin ya supaya tidak berlama-lama. Nah, contoh kita akan menggunakan AI ya. Nah, misalkan ini kasusnya kita diberikan kisi-kisi oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, ini di sini ada kisi-kisi matematika contohnya ya. Kisi-kisi matematika kelas 6. Yang pertama kisi-kisinya adalah bilangan dan operasi hitung. Nah, nanti soal yang keluar, ini yang namanya kisi-kisi itu apa? Nah, kita coba lihat ya. Tanya aja ke AI ya kalau kalian misalkan belum tahu ya. Kita ketik aja kisi kisi itu apa. Nah, gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini dengan cepat bisa menjawab ya. Kisi-kisi adalah kerangka atau panduan yang berisi poin-poin penting tentang materi yang akan dibahas, dipelajari atau diujikan. Kisi-kisi biasanya digunakan untuk membantu seseorang dalam memahami gambaran umum suatu topik secara lebih terstruktur. Nah, dalam konteks pendidikan, kisi-kisi sering digunakan untuk persiapan ujian, ya, pembuatan soal ujian. Ini pedoman bagi pembuat soal. Nah, ini yang Bapak maksud tuh ya. Yang dimaksud kisi-kisi di sini adalah pedoman bagi pembuat soal. Jadi kalau di kisi-kisinya ada eh, soal penjumlahan, ya, misalkan ini nih, operasi penjumlahan menjumlahkan dua bilangan bulat, maka nanti soal yang keluar itu seperti itu ya, penjumlahan dua bilangan bulat. Atau misalkan nih ada kisi-kisinya eh, pecahan, mengubah pecahan biasa ke desimal. Nanti ada soal yang keluar mengubah pecahan ke bilangan desimal. Enggak bisa misalkan guru ngasih kisi-kisinya pecahan, tapi nanti yang keluar soalnya tuh trigonometri misalkan ya. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Ya, guru juga mengikuti kisi-kisi yang sudah diberikan. Kisi-kisi untuk ujian ya yang sudah diberikan ke anak-anak. Biasanya seperti itu ya. Nah, itu kisi-kisi itu begitu ya, rambu-rambu pembuatan soal gitu ya. Rambu-rambu atau kisi-kisi ujian tuh ya kira-kira yang akan keluar di ujian itu soal seperti apa. Nah, itu. Nah, kita coba lihat kisi-kisi yang sudah diberikan ini. Yang pertama adalah bilangan dan operasi hitung. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Yang kedua operasi hitung campuran. Ini yang selanjutnya pecahan, menyederhanakan pecahan ya. Kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pecahan, mengubah pecahan ke bilangan desimal. Kemudian soal cerita pecahan. Yang bagian yang selanjutnya yang ketiga ada geometri. Geometri terdiri apa aja yang akan diujikan, yang akan persoalkan gitu ya. Menghitung luas dan keliling, persegi, persegi panjang, segitiga dan lingkaran. Menghitung volume kubus dan balok. Kemudian pengukuran konversi satuan panjang, berat dan waktu. Kemudian statistika menghitung rata-rata, min, median dan modus. Nah, kemudian pola barisan ya. Pola barisan bilangan ya gitu ya. Pola barisan bilangan ya atau pola bilangan juga sebenarnya nggak masalah ya. Menghitung suku ke n suatu
barisan bilangan. Nah, yang terakhir adalah menghitung laba dan diskon. Kita coba yang pertama ya. Ini kira-kira soal yang akan keluar nanti di ujian seperti apa. Nah, itu kita bisa minta bantuan ya. Bantuan siapa? AI. Nah, misalkan bilangan dan operasi hitung penjumlahan. Kita coba lihat aja di AI. Misalkan tulis apa? Contoh soal langsung aja ya. Contoh soal penjumlahan. Nah, pakai ini untuk kelas berapa? Nah, itu supaya spesifik ya. Untuk kelas 6 SD. Penjumlahan sekalian aja ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu kelas 6 SD. Coba lihat ya. Yang keluar seperti apa. Nah, ini. Nah, kemungkinan berarti nanti akan ada soal yang keluar seperti ini ya. Nah, ini dari AI kan merekomendasikan ini ya. 3.456 tambah 7.852. Nah, itu. Nah, kalian hitung berapa, gimana caranya. Kemudian juga, nah ini ada soal bentuk ceritanya. Bisa jadi keluar soal dalam bentuk cerita. Ibu membeli 1.245 buku dan ayah membeli 2.678 buku. Berapa jumlah buku semuanya? Nah, coba kalian hitung berapa. Atau ini yang ketiga bisa jadi soalnya kayak gini, 15.000 ya. 678 tambah 23.457. Nah, ini ada kunci jawabannya ya. Nah, ini udah dikasih tahu nih kunci. Ini contohnya. Kemudian pengurangan. Nah, ini pengurangan. Kemudian ini kan tadi contoh soal, biasanya dikasih kunci jawaban juga ya. Perkalian. Nah, ini bisa. Nih, pembagian. Perkalian ini terus pembagian ini. 6.480 bagi 24. Nah, kalau khawatir kesulitan nanti yang akan keluar kan ini kan dibagi 2 digit ya. Nah, nanti bisa jadi dibagi 1 digit saja cukup. Ya. Nah, ini kalau mau dijadikan soal latihan dengan format lebih rapi, PDF atau gambar, tinggal bilang ya, misalkan ini soal tadi kita kopas dulu ya. Soal apa tadi? Soal penjumlahan untuk kelas 6 SD. Kita pas dalam bentuk worksheet. Nah, gitu ya. PDF. Nah, gitu coba. Worksheet kalau nggak saya. Lembar kerja tuh ya. Nah, gitu coba lihat. Nah, ini dia sedang membuat dulu. Coba ini menunggu beberapa menit ya. Menit atau mungkin bisa jadi beberapa detik. Kita coba tunggu dulu ya. Ini sedang dibuatkan. Nah, ini kalian mau minta soal latihan, itu bisa. Soal latihan berupa lembarannya saja tanpa kunci jawaban. Itu bisa. Terus nanti kalau misalkan kesulitan mengerjakannya, tinggal perintahkan saja bagaimana caranya. Gitu. Nah, ini langsung dikasih, kita coba download ya, worksheet PDF. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini keluar tuh. Ini soal-soal latihan. Nah, ini bagus nih buat latihan kalian ya di rumah sambil ngabuburit begitu kan. Nah, itu pembagian juga. Nah, kalau pembagian pakai yang 1 digit aja lah. Nanti mintanya yang 1 digit aja. Nah, itu. Nah, itu cukup bisa ya. Nah, itu. Ini soal-soal ini untuk latihan bisa. Nah, kalau misalkan di kisi-kisinya tadi, kisi-kisinya apa lagi nih? Operasi hitung campuran. Nah, kita coba minta soal operasi hitung campuran. Nah, gitu aja udah ngerti lah biasanya, udah ngerti. Nggak lengkap juga. Misalkan kalau mau dilengkapin boleh ya, buatkan soal operasi hitung campuran untuk SD gitu. Tapi ini karena tadi mintanya PDF, nanti yang keluar karena dia AI itu merekam percakapan sebelumnya. Jadi disangkanya sama-sama worksheet-nya ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba download aja dulu. Nah,
campuran tuh. Bukan bukan dalam bentuk PDF. Bukan. Nah, ini langsung kita minta bukan dalam bentuk PDF, langsung aja seperti ini. Nah, ini campuran tuh. Nah, campuran berarti yang dikerjakan apa dulu misalkan ya. Nah, kita coba campuran harus dilengkapi ya. Campuran eh, operasi soal campuran ya. Soal campuran operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk SD kelas 6 lah. Boleh. Nah, ini sama aja ya. Sama. Ini campuran kayak gini. Ada yang soal ceritanya. Soal ceritanya. Nah, itu bagaimana mengerjakannya? Mungkin yang mana kita ambil misalkan kita nggak tahu nih yang ngerjain yang mana. Coba yang campuran dulu yang semuanya ada ya. Ini ada 3 ya. Penjumlahan bukan 3 ya, 2. Penjumlahan dan perkalian, pembagian dan pengurangan. Coba kita minta yang benar-benar campuran ya. Semua operasi hitung ada dalam satu soal. Yang atas juga nggak apa-apa seperti itu. Nah, ini semua operasi hitung campuran ya. Semua operasi hitung ada dalam satu soal. Nah, ini boleh seperti ini ya. Nah, bagaimana cara kita bingung mungkin cara mengerjakannya gimana dulu? Mana dulu ini teh penjumlahan dulu, perkalian dulu, pembagian dulu ya. Kita coba yang lebih mudah, soal yang lebih mudahnya, soal yang lebih mudah. Soal yang lebih mudah aja lah. Nah, ini juga. Nah, ini bisa sama nih. Ini angka-angkanya lebih mudah tuh. Ya. Boleh. Semua operasi hitung, Bapak menginginkannya ini semua operasi hitung ada dalam ini. Hitung ada dalam satu soal. Nah, ini cukup, ini udah cukup ya. Ini lebih mudah. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mungkin kalian bingung yang mana dulu nih. Contoh mungkin yang mana dulu? Nah, nomor 1 mungkin ya, nomor 1. Ya, nomor 1 mungkin yang nomor 1 cukup bisa. Misalkan cara mengerjakan. Kalian kerjakin dulu sendiri. Kalau misalkan kesulitan bisa minta cara mengerjakan nomor 1. Nah, ini. Jadi yang dikerjakan yang kurung dulu katanya ya. Terus kalau ada yang kurung baru perkalian atau pembagian dikerjakan dari kiri ke kanan. Lalu ke penjumlahan. Nah, kemudian juga bangunan ini ya. Kurung perkalian atau pembagian ke penjumlahan baru ke pengurangan. Nah, kok ada bangunan nih? Pengurangan, langkah-langkahnya ini dikerjakan yang di dalam kurung dulu, nanti dikali, lalu dibagi, lalu selesai itu dikurangi. Bagaimana kita mengerjakan yang kita buat ya. Nah, ini soal bagaimana cara mengerjakan, misalkan ini soalnya dari Bapak ya. Cara mengerjakan 10 misalkan ya. 10 kalinya di sini kita copy aja ya. Kurangi
dibagi 5 kurangi dibagi 2, dibagi ini boleh. Boleh gitu ya. 50 kurangi 4 kali 6. Ini tambah 20. Misalkan ini banyak nih. Bagaimana cara mengerjakannya? Soal seperti ini. Kita coba lihat. Bagaimana cara mengerjakan soal campuran ini. Tuh, dia ini 50 dikurangi 4 kali 6 dibagi, ini soalnya kayak gini ya, dirapihkan, dia AI mencoba merapihkan. Nah, ini ada rumusannya. KPKB gitu ya. Kali perkalian terus ini abaikan aja nih singkatnya. Kalau Bapak kabataku ya, kali bagi tambah kurang, kurung kali bagi tambah kurang. Jadi yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Di sini yang di dalam kurung apa nih? 5 dikurangi 3 gitu. Kita coba ini. 5 kurangi 3. Nah, ini 5 kurangi 3 ini dikurangi dulu ya 2. Nah, lalu nanti soalnya jadi bentuk ini. Yang tadinya 5 kurangi 3-nya seperti ini. Jadi 50 kurangi 4 kali 6 dibagi 2. Nah, tadi 5 kurangi 3-nya udah berubah jadi 2. Nah, ditambah 20. Nah, terus perkalian dan pembaginya sekarang. Sekarang baru perkalian dan pembagian. Jangan dulu 50 dikurangi 4, jangan dulu. 4 kali 6 dulu 24 ya. Terus pembagian 4 kali 6 24. 24. Nah, lalu 24 bagi 2, 12. Nah, nanti jadi 50 kurangi 12 tambah 20. Nah, berapa isinya? Nah, ini 50 kurangi 12, 38. 38 tambah 20, 58. Nah, ini. Nah, kita coba kalau pakai dikotret ya. Kalau kalian ngotret gimana caranya nih? Coba Bapak perlihatkan bagaimana kalau dikotret. Sama enggak hasilnya? Tadi 58 ya. Dikotret biasa gitu ya. Kita coba lihat ini soalnya. 50 kurangi 4. Bapak tuliskan dulu ya di kotretan. 50. Oh, ini bentar. 50 kurangi 4 dikali 6 dibagi 5 kurangi 3 ditambah 20. Berapa? Nah, gitu ya. Kita coba lihat nih lembar kerja Bapak. Nih, ini ya. Ini agak miring gak apa-apa lah ya. Nah, 50 berarti rumusnya ini kabataku ya. Ini rumusnya. Ku kabataku. Ku ka ba ta ku. Ku itu berarti kurung, yang dikerjakan dalam kurung dulu. Ini 1, ini urutannya ya. Lalu ka kali, lalu ba bagi ya. Nah, ini taknya. Ini ku dulu, kurung kali bagi tambah kurang. Nah, gitu. Nah, kita kerjakan aja ya. Berarti yang kurung dulu, berarti 5 kurangi 3. Nah, 5 kurangi 3 ini 2 kan? Nah, gitu. Nanti soalnya berubah jadi 50 dikurangi 4 kali 6 dibagi 2 ditambah 20. Nah, tadi urutannya gimana nih urutannya? Ku, ka, nah ini kali bagi. Boleh ya. Nah, kali dulu. Kalau yang di depannya bagi berarti bagi dulu. Ini kebetulan ini kali dulu ya. 4 kali 6 berarti berapa? 24. Nah, dibagi 2 ditambah 20. Bawahnya lagi rubah lagi 50 dikurangi 24 bagi 2 12 tambah 20. Nah, gitu ya. Nah, baru sekarang 50 kurangi 12 berapa? 3 ini. 50 kurangi 12 38 ya, tambah 20. Berapa isinya? 58.
Gitu ya. Jadi urutannya begitu. Jadi mencoba diurai. Memang agak panjang nih ya. Gak apa-apa. Kalian ini belajar berpikir tertib ya. Berpikir tertib, menyelesaikan masalah dengan tertib. Apa dulu yang harus dikerjakan, diurut terurut terus ke bawah gitu ya. Nah, begitu ya untuk operasi hitung campuran. Jadi kalian bisa terbantukan dengan ChatGPT. Kalau misalkan ada yang masih belum ngerti ya, bisa tanyakan lagi aja di ChatGPT. Nah, begitu. Nah, itu terkait operasi hitung campuran. Nah, sekarang coba yang pecahan. Ya, yang pecahan. Menyederhanakan pecahan ya. Ini misalkan menyederhanakan pecahan. Buatkan soal menyederhanakan pecahan misalkan gitu ya. Kita coba lihat lagi. Yes. Nah, ini kan yang selanjutnya ini ya. Kisi-kisi selanjutnya menyederhanakan pecahan. Tentang pecahan pokoknya ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pecahan. Kita buka ya, sekarang ya. Soal menyederhanakan pecahan. 2 nomor aja ya. Jangan banyak-banyak lah. 2 nomor aja saja. Nah, gitu. Nah, ini 36/48. Nah, seperti apa nih? Coba kalian kerjakan dulu, jangan lihat dulu cara mengerjakan atau jawabannya. 36/48. Nah, bagaimana? Nah, Bapak kasih tahu aja ya caranya. 36/48 per 48. 36/48. Yang keduanya 45/60. 36/48. 36 berarti yang atas ya biasanya dibagi apa FPB sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan kalian masih kesulitan, tidak lancar menghitung FPB-nya, boleh pokoknya bilangan apa yang bisa membagi 36, bilangan berapa yang bisa membagi 36 dan bisa membagi 48 ya. Dibagi 2 misalkan ya, 36 bagi 2 boleh. Atau yang ini mau dibagi 4 boleh. Atau yang paling mudah aja dulu ya. Bapak ngikutin kalian dulu ya. 36 bagi 2 18, 48 bagi 2 24. Nah, ini apakah sudah sederhana? Ya, belum ya. Nah, sekarang dibagi 2 lagi, 18 bagi 2 9, 24 bagi 2 12. Ini masih belum sederhana, masih bisa dibagi lagi ya. Kira-kira 9 dibagi berapa? Nah, 9 bagi 3 ya. Nah, ini 12 bisa dibagi 3 kan? Nah, itu. Jadi cari bilangan yang bisa membagi atas dan bawah gitu ya. Ini membagi 36 berapa, 48 berapa. Kalau mau langsung juga boleh nih ya. Mau langsung. Berarti FPB 36 dan 48 berapa? Kira-kira berapa nih? 36 dan 48 12 sebetulnya. 36 dibagi 12. Yang ini ya. Kalau yang sudah biasa mempelajari FPB, menghitung FPB dengan lancar, bisa langsung FPB-nya. 36, nah ini 36 dibagi 12, 48 dibagi 12. Nah, 36 bagi 12, 3. 48 bagi 12, berapa? 4. Nah gitu. Pak, aku mau dibaginya 4. Boleh, 36/48 ya. 36 dibagi 4, 9. 48 bagi 4 berapa? 48 bagi bentar. Salah Bapak ya. Ya benar ya. 36 bagi 4 9 ya. Nah, 48 dibagi 4 12. Nah, gitu ya. Betul ya. Betul. 36 bagi 4 9, 48 bagi 4 12. Nah, ini kan belum sederhana, berarti harus sederhanain lagi. Bisa enggak 9 dibagi berapa, 12 bagi berapa? 9 bagi 3 bisa, 12 bagi 3 4. Tuh, hasilnya tuh sama-sama aja. Ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang 45/60. 45 dibagi berapa nih? Ya. Dibagi 5 dulu boleh, 60 bagi 5 boleh. Nah, kalau yang ini yang cepatnya tuh langsung aja dibagi 15 sebetulnya. Nah, tapi kalau coba ngikutin dulu ya. 45 enaknya dibagi 5 dulu, boleh 9. 60 bagi 5 12. Nah, ini masih bisa di ini ya. Diurai lagi 9 bagi 3 3.
12 bagi 3 4. Oh sama ya 3/4 itu ya. Kebetulan sama nih ya. Nah, antara nomor 1 dengan nomor 2. Nah kalau 45 dibagi 45 per 60 ya. 45 dibagi 15, 60 bagi 15 ini bisa langsung nih. 45 bagi 15 3, 60 bagi 15 4 tuh kan sama. Nah itu caranya sama nggak dengan ChatGPT caranya tuh? Kita lihat tuh. Nah ini FPB. Ya ini berarti ngitung dulu FPB nih. Faktor persekutuan terbesar. Nah FPB dari 36 dan 48 itu 12. Ya 36 bagi 12 berapa? 48 bagi 12 berapa? Nanti hasilnya itu 3/4. Kalau kalian masih belum mengerti, ketik aja saya masih belum mengerti. Coba saya masih belum mengerti. Nah itu dikasih pelan-pelan nih. Nah gitu. Ini langkah-langkahnya. Tinggal kalian sabar ya, sabar mempelajarinya tahap demi tahapnya itu. Pelan-pelan saja. Nah itu. Makanya ini yang harus lancar, diantaranya juga FPB-nya ya. Nah itu udah. Baik itu ya. Kemudian soal yang selanjutnya ini operasi hitung, pecahan, geometri, juga ya menghitung luas dan keliling. Ya, tinggal minta aja soal menghitung luas dan keliling. Soal menghitung luas dan keliling. Bapak persegi panjang misalkan. Kalian mau tahunya apa persegi panjang? Misalkan persegi panjang dulu ya. Nah, sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Hitung luasnya. Nah, ini udah dikasih tahu nih. Rumus luas itu panjang kali lebar. Nah, berarti luasnya 12 kali 8 ya. Panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm, hasilnya 56. Keliling, kalau nyari keliling 2 kali panjang tambah lebar. Atau 2 panjang ditambah 2 lebar. Boleh gitu juga. Tapi kalau ini mah ya 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Bisa juga. Atau mau panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. Nah, itu namanya juga berkeliling kan. Nah, boleh. Nah, ini 2 kali 12 tambah 8. Nah, itu. Begitu mungkin ya. Ini coba soal ceritanya kalian kerjakan. Soal tambahan nih. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang memiliki panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Berapa luas kebun tersebut? Berapa keliling kebun tersebut? Nah, kalau ini Bapak kasih tahu nih, kalau di ChatGPT kadang ini berupa tulisan saja. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang memiliki panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Bapak kasih tahu di lembar kerjanya. Nah, ini ada sebuah kebun berbentuknya persegi panjang. Satu, kita buatkan persegi panjang. Oke. 15 meter. Panjangnya, lebarnya 10 meter. Nah, gitu. Yang ditanyakan luas. Ya. Kemudian yang kedua keliling. Ya, sekarang luas dulu ya. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini 15. Nah, dikali lebar, lebarnya 10. 15 kali 10, 150 meter persegi. Nah, pakai persegi kalau luas. Nah, sekarang kalau keliling. Nah, keliling itu rumusnya tadi 2 kali panjang tambah lebar. Nah, gitu. Boleh pakai rumus ini aja ya yang bisa cepat. 2 dikali panjang tambah lebar, 15 ditambah 10. 2 dikali 15 tambah 10 berapa? Ya 25. Berarti 50. 50 apa? Nih tulis kalian 50 meter. Nah itu udah. Itu luas kebun dan kelilingnya. Kalau kalian ingin ngecek, misalkan ini kalian udah ngerjain ya. Nah soal ini tuh udah ngerjain. Tadi kan kita pura-puranya ini ya, bukan pura-puranya. Ya anggap ya kita tuh tadi udah ngerjain ya seperti ini. Ini tuh bener nggak? Nah kalian mau ngecek, mau nyocokin dengan hasil perhitungan ChatGPT ya. Cara atau mau langsung jawaban boleh ya. Jawaban untuk
soal tambahan di atas. Nah ini, udah dengan caranya juga sih ya. Nah sama kan 50 meter dengan yang ini yang tadi kita kerjakan. Tuh. Ya ini jadi ChatGPT ini tuh bisa membantu kita dalam belajar. Membantu, hanya membantu ya. Tetap yang utama tetap nanti tanyakan konfirmasi ke Bapak atau ke Bapak Ibu guru ya. Apalagi dalam hal masalah agama ya, harus ada pendampingan. Nah, tapi setidaknya ini bisa membantu pengetahuan kita, terutama dalam hal ilmu sains dan matematika atau bahasa ya, bahasa Inggris, itu bisa belajar melalui ChatGPT ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini geometri udah, pecahan udah, ya pengukuran sekarang pengukuran. Nanti kalau kalian misalkan mau jeda dulu, istirahat di pause dulu aja ya, dijeda dulu. Kalian ngorek-ngorek dulu misalkan, silakan. Nanti mau dilanjutkan lagi silakan. Sekarang pengukuran. Nah, ini konversi satuan panjang, berat dan waktu. Ya. Konversi satuan panjang, berat dan waktu. Minta lagi tadi soal konversi panjang. Nah, ini 3 meter menjadi sentimeter ya. Berapa 3 meter itu berapa sentimeter? Nah, kayak gitu. Itu soal ini ya, soal konversi. Nah, kalau mau jawaban sekalian ya boleh katanya tuh ya, kata AI-nya tuh. Kalau mau caranya juga boleh ya. Caranya bagaimana? Caranya, nah gitu. Ketik aja caranya. Tuh. Ini caranya dikasih tahu nih, kilometer, hektometer. Ini urutannya ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Setiap turun tangga atau ke kanan ya. Ini kan ke kanan, arahnya ke kanan, itu dikali 10. Tapi kalau setiap naik tangga, maksudnya tuh ke kiri ya. Kan biasanya itu kasih tangga ya. Nih coba Bapak liatin. Biasanya kasih tangga ini tuh. Gitu kan. Nah, misalkan gini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, biasanya gitu kan. Nah, setiap kali lompat ini ya, kali 10 nih, kali 10, kali 10. Pokoknya satu kali anak tangga itu kali 10. Nah, itu. Kalau ini kan dari kiri ke kanan. Nah, berarti dikali 10 ya. Nah, misalkan ini nih. 3 meter menjadi sentimeter. Dari meter ke sentimeter berapa kali lompat? Nah, itu dari meter ke sentimeter berapa kali lompat kira-kira? Nah, ini kan langsung aja di 100 ya. Sebutnya ini biasanya kadang ada rinci. Kalau kalian masih belum ngerti pakai cara yang ini, minta aja. Saya ingin yang lebih jelas lagi. Nah, gitu bisa diminta. Nah, kalau mau pakai, mohon maaf ya, ini tadi tidak dilihatin ya. Nah, kita coba lihat ya, yang tadi. Nah, ini juga ini dari kiri ke kanan ya, kilometer, hektometer, dekameter. Tadi lupa ini ya, Bapak perlihatkan layarnya. Nah, ini dari meter ke sentimeter, dia langsung menulis naik, bukan naik satu tangga ya, bukan naik satu tangga, turun ya. Harusnya turun 2 tangga. Nah, ini memang kadang ada yang keliru kayak gini ya. Berarti dikali 100 tuh. Nah, harusnya begini nih harusnya. Nah, dari meter kan ke sentimeter tadi 3 meter berapa sentimeter? 3M sama dengan sentimeter. Nah, lompat dari M berapa kali lompat nih? Kasih warna biru aja. Terus, nah itu 2 kali lompat kan? 2 anak tangga. Turun 2 anak tangga. Berarti dikali 10 dikali 10. Berarti total dikali 100 ya. Dikali 100 berarti 3 meter berapa sentimeter? 3 kali 100. 300 sentimeter. Ya begitu ya. Insya Allah bisa. Tuh ini juga sama kan 3M. Berarti sama 300 cm. 7 km berapa meter ya? Tinggal lihat aja nanti berapa anak tangga yang turun.
Pokoknya kalau turun dikali 10. Nah, begitu ya. Kalau turun dikali 10. Satu anak tangganya tuh. Jadi lupa lagi layarnya tidak diperlihatkan. Jadi seperti itu ya. Tuh sama. Ya ini 3M. Jadi cm berarti 300 cm. 7 km ke meter berarti 7.000 meter. Ya, berapa anak tangga yang dilalui ya? 7 km berapa meter, kita coba cek ya pakai ini. 7 km ya berapa meter? Nah, 7 km berarti di sini. Dari belakang aja. 1 2 3. Nah, berarti 10 turun 10 ya. Berarti 7.000. Nah, karena 3 kali turun 7.000 meter. Nah, begitu ya. Untuk konversi panjang. Soal konversi waktu untuk lebih baik ditambahin SD ya supaya penjelasannya itu jelas. Nah, 3 jam berapa menit? Nah, kayak gitu ya. 2 hari berapa jam? Nah, gitu. 1 jam. Nah, ini catatan yang harus kalian ingat nih. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Nah, berarti kalau yang ditanyakan ini 3 jam berapa menit? Ya, tinggal ini. Nah, 3 jam berapa menit? Berarti tinggal 3 kali 60. Belum di ini lagi ya layarnya. Nah, ini. Kita minta soal konversi satuan waktu. Nah, tadi mohon maaf ya, lupa memperlihatkan layar ini. Soal konversi waktu untuk SD. Nah, ditambahin pakai SD. Nah, misalkan ini soalnya ubah 3 jam menjadi menit gitu. Kemudian soal cerita. Nah, ini juga sama. Berarti 3 jam berapa menit? Nah, ini yang harus dihafalkan ya. 1 jam berapa menit? 60 menit, 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 hari 24 jam. Ini yang harus dihafalkan. Berarti kalau misalkan soalnya 3 jam berapa menit? Berarti 3 kali 60, 180. Ya, itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan kisi-kisi yang lainnya. Itu. Nanti kalau kalian udah paham, udah terlatih, insya Allah nanti dikirimi soal, contoh soalnya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.